Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Masnu Channel. Video kali ini ingin membahas mengenai uji validitas harus valid atau tidak. Nah, ini pertanyaan yang mungkin ambigu dan membuat kita bingung bagaimana langkah yang harus kita ambil. Baik, langsung saja. Validitas, sebelum kita jauh lebih dalam mendalaminya, kita tentu harus mengetahui arti dari validitas. Validitas atau validity mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Menurut Ghazali, dalam bukunya pada tahun 2015 menyatakan jika uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi, secara garis besar, validitas itu yaitu arti ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Selanjutnya, reliabilitas. Reliabilitas memiliki makna keajegan pengukuran atau pengukuran yang dilakukan secara konsisten. Menurut Ghazali, pada tahun 2015, alat yang digunakan untuk mengukur indikator dari PU-bar atau construct suatu kuesioner dinyatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu tes merujuk pada derajat stabilitas. Nah, bisa kita katakan bahwa suatu tes dilakukan dengan terus-menerus, tidak hanya sekali tes saja. Jadi kita akan memiliki jawaban yang konsisten. Selanjutnya, tujuan penelitian untuk menguji apakah teori yang telah ada dapat diimplementasikan pada objek penelitian dan pada periode tertentu penelitian yang telah ditentukan. Sehingga kita sebagai peneliti harus realistis, tidak boleh memihak, tidak boleh bertindak atas tujuan lain yang memberikan keuntungan kepada pihak lain. Itu berarti kita tidak boleh memodifikasi apapun dalam penelitian kita. Peneliti sah-sah saja memiliki keraguan yang muncul atas sebuah pernyataan atau kesimpulan pada hasil penelitian lain. Dengan kata lain, peneliti bertujuan untuk menguji teori tersebut. Karena ketika kita tidak memiliki keraguan, kita percaya bahwa teori tersebut benar, maka untuk apa kita menguji lagi teori tersebut? Toh karena itu teori sudah saya percayakan itu bagus, ngapain untuk diuji lagi? Selanjutnya, meskipun penelitian sebelumnya menyatakan bahwa variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y, bukan berarti hasil penelitian Anda juga harus signifikan. Karena hasil penelitian harus terbuka terhadap kritik meskipun hasil penelitian satu dengan yang lainnya bertentangan. Itulah tujuan meneliti, yaitu mencari tahu kebenaran. Namun beda hal ketika kita membahas mengenai penelitian untuk tugas akhir. Karena sebenarnya semua dosen telah memahami akan hal seperti ini, namun mereka ingin hasil penelitian kita signifikan untuk menghindari kesalahan, mengingat kita sebagai calon sarjana adalah seorang pemula dalam penelitian. Maka dari itu dosen ingin menghindari hal-hal yang dapat menjatuhkan kita, sehingga dosen menginginkan hasil yang signifikan untuk kita bisa memahami dan menguasainya.
Jadi harus valid atau tidak ya? Baik. Penelitian boleh tidak valid atau boleh tidak signifikan apabila kita memiliki argumen yang tepat untuk menjelaskannya pada dosen pembimbing dan penguji sidang. Hal ini tentu disertakan bukti agar memperkuat argumen Anda. Tentu balik lagi karena semua penelitian itu tidak ada benar dan salah, yang ada hanya valid dan tidak. Dan apabila tidak valid ya kita katakan tidak valid, apabila itu valid ya kita katakan valid. Karena itulah kondisi yang sedang terjadi pada lapangan, maka itulah yang harus kita sampaikan seada-adanya. Harus valid dan signifikan. Nah, ini juga tentu diutamakan kalau bisa, karena hal ini agar kita dapat mengimplementasikan secara benar teori-teori terhadap penelitian kita. Tentu juga agar menghindari argumen kita terhadap pembimbing dan penguji nanti, karena pasti perdebatan ini akan sangat memancing emosional Anda. Jadi apabila bisa diusahakan, usahakanlah valid. Namun kalau sudah stuck di situ, bisa saja menggunakan data yang tidak valid. Tentu disertakan bukti yang kuat. Baik. Sekian video kali ini. Semoga dapat menjadi referensi teman-teman untuk mengerjakan skripsi. Dan tentu mohon dukungannya agar channel ini tetap terus berkembang. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam sehat selalu.